money, kedua power, yang ketiga control population. Nah, kita sekarang sudah ada di agenda ketiga. Program ketiga, control population. Kenapa money? Money mereka udah kuasain, perbankan mereka kuasain, power mereka dapatkan karena permainan hutang, kita berhutang, sehingga dengan demikian kita menjadi tidak punya kehilangan otoritas lagi untuk menentukan kemana arah bangsa, sehingga mereka masuk, mereka mendapatkan power dengan menyuruh atau menempatkan keinginan mereka dalam peraturan-peraturan lewat konstitusi yang dilegislasi di parlemen. Oke, kalau seperti itu kan berarti ada sistem yang sedang dibuat untuk bisa memastikan semua itu sudah dibuat, dan memastikan semuanya masuk ke dalam sistem itu. Ya, sistem kapitalis namanya. Semua harus dikapitalize. Semua orang hanya orang yang punya capital yang bisa hidup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Indonesia bubar tahun 2030, which is sebenarnya itu dekat 5 tahun lagi, ya kan? Ya, dan saya melihat, oke, masa sih? Dan menarik karena saya baru sadar bahwa Pak Prabowo pernah menyebutkan itu. Di dalam salah satu orasinya, dan beliau bilang bahwa coba aja lihat, saya sudah melihat, makanya sebagai warga negara saya harus bisa mengatakan bahaya ini. Dan bahkan beliau juga mengatakan bahwa nggak boleh dianggap gampang, bahwa kedaulatan rakyat itu benar-benar harus ada di kita. Dan makanya ini supaya saya nggak salah ya, karena saya cukup menarik dengan ketika saya nonton lagi. Berarti kan saya mendukung beliau punya pendapat kan? Nah, ini yang makanya saya mau tanya, karena tepat di tahun 2018 lebih tepatnya, Pak Dharma, 2018. Makanya saya menarik dengan tahun 2018 tadi. Saya baca ya, dia bilang, jadi di luar negeri itu ada skenario writing, yang nulis itu ahli-ahli intelijen strategis. Dibuka dong, dibaca dong, ya kan? Ya, karena banyak pihak asing yang sekarang berusaha mengganggu kedaulatan Indonesia. Ini menjadi peringatan karena pemerintah jangan terlalu lugu, karena ancaman pihak luar kata-kata tadi, jangan terlalu lugu, gitu kan? Ancaman pihak luar terhadap kedaulatan Indonesia itu nyata. Dan kewajiban saya sebagai anak bangsa harus bicara kalau melihat suatu yang bahaya. Nah, ketika hari ini saya membaca dan mendengarkan lagi pidato itu, berarti Pak Prabowo tahun 2018 melihat sesuatu, dia merasa itu bahaya dan makanya dia menyuarakan. Nah, ini menarik. Jadi menurut Pak Dharma, apa yang dilihat oleh Pak Prabowo? Dan kenapa itu di tahun yang sama Pak Dharma juga melihat sesuatu? Ya. Kalau di tahun yang sama berarti itu ada dalam rencana Tuhan. Pak Prabowo pada saat itu sedang kampanye sebenarnya. Saya masih ada di BSSN. Dan apa yang beliau lihat, karena beliau tahu gejalanya. Atau beliau punya jaringan. Ya, beliau punya jaringan sehingga beliau punya banyak informasi mengenai planning-planning itu. Tetapi saya tuangkan di dalam buku saya apa yang Tuhan bukakan, saya kupas satu persatu. Saya bisa membagi 3 agenda politik global untuk mengendalikan semua negara yang di bawah United Nations. 3 global agenda, yang pertama nih, kedua power, yang ketiga control population. Nah, kita sekarang sudah ada di agenda ketiga. Program ketiga, control population. Kenapa money mereka udah kuasain, perbankan mereka kuasain, power mereka dapatkan karena permainan hutang, kita berhutang, sehingga dengan demikian kita menjadi tidak punya kehilangan otoritas lagi untuk menentukan kemana arah bangsa, sehingga mereka masuk, mereka mendapatkan power dengan menyuruh atau menempatkan keinginan mereka dalam peraturan-peraturan lewat konstitusi yang dilegislasi di parlemen. Dan itu adalah cara untuk menekan bangsanya sendiri tanpa kita sadari. Makanya Bung Karno pernah mengatakan musuh kalian lebih berat karena ada bangsa sendiri. Jadi mereka menggunakan tangan orang dalam, ordal. Mereka menyusup lewat sistem. Karena kita sudah kehilangan jati diri bangsa. Jati diri bangsa kita itu selalu bicara pagar. Ada pagarnya. Kita harus jaga adabnya.
bangsa kita sedang digerus adabnya. Kita membiarkan infiltrasi asing masuk sebebas-bebasnya. Ya, sejak apa? Ada namanya pasar bebas. Hancurlah ekonomi bangsa karena di-create untuk dikuasai. Sementara kita tidak disiapkan untuk mampu menghadapi itu sebelum. Jadi sebelum kita siap jangan dibuka dulu kebebasan itu kan gitu. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa kalau seperti itu kan berarti ada sistem yang sedang dibuat untuk bisa memastikan semua itu Sudah dibuat. Sudah dibuat. Dan memastikan semuanya masuk ke dalam sistem itu. Ya, sistem kapitalis namanya. Semua harus dikapitalize. Semua orang hanya orang yang punya capital yang bisa hidup. Sementara kita adalah bangsa yang beradab. Bangsa yang beradab tidak boleh satupun anak bangsa ditinggalkan, walaupun dia tidak inovatif, walaupun dia tidak punya kesempatan dari ordal untuk melangsungkan usahanya. Dia tetap adalah makhluk Tuhan yang harus dilindungi. Tidak boleh dieliminasi atau tergusur oleh sistem karena agenda asing. Oke. Betul. Nah, seorang pemimpin harus bersikap sebagai seorang ayah. Apapun yang terjadi dengan anaknya, dia ambil alih tanggung jawab itu untuk melindungi anak-anaknya. Iya, dan saya sangat setuju karena ketika saya mendengar pidato Pak Presiden Pak Prabowo baru-baru ini, yang pertama kali dia bilang adalah kedaulatan negara. Indonesia harus bisa mandiri secara pangan, secara ketahanan semua. Jadi kemandirian itu perlu karena mungkin kalau dari saya membaca, sangat perlu. Iya, karena kalau dari saya membaca itu salah satu cara supaya kita tidak berwibawa, tergerus dengan berwibawa. yang tadi. Buat apa kaya tapi nggak punya wibawa? Buat apa kaya tapi budak? Buat apa kaya tapi tidak ada rasa aman? Jadi menurut Pak Dharma sekarang Indonesia tadi Ibu bicara kedaulatan kan? Iya. Yang saya bicara dari tadi kan kedaulatan. Iya. Melalui isu ini adalah agenda politik global, itu selalu mau mengambil kedaulatan. Setelah ini ya, saya kasih tahu ya, suatu negara itu negara dibilang suatu negara ada wilayah, wilayah, terus kemudian ada pemerintahan, ada rakyat. Nah kita ini rakyat. Demografi kita ini rakyat. Nah kalau rakyatnya sudah hancur, otomatis wilayahnya dikuasai dong. Nggak ada lagi perlawanan. Lihat aja sekarang, masih adakah anak-anak generasi muda yang memikirkan bangsanya dengan sungguh-sungguh, hanya berpikir secara teori, tapi tidak punya keberanian lagi untuk mengambil sikap. Semuanya mengikuti arus. Sadarkah Ibu mengenai fenomena gen itu? Pre-boomers, boomers, X generation, millennial, Z generation. Ini adalah cara mereka untuk menggiring kita keluar dari image of God menjadi image of the beast dengan menjadi transhuman. Ya, hebat sekali mereka membuat generasi dan kita mengikuti. Jangan sampai Ibu mengikuti juga. Apa itu transhuman? Manusia yang sudah tidak menjadi manusia lagi. Tubuhnya manusia, hatinya sudah tidak. Manusia itu disebut manusia sejati kalau dia punya pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau jadi transhuman kayak cyborg, maka dia sudah bukan manusia. Karena hatinya mesin. Kita menjadi mesin gara-gara peraturan. Kita tidak punya lagi kebijakan. Gara-gara peraturan menggiring kita seperti mesin hatinya. Nah, maksud saya itu Ibu harus paham ini. Kenapa ada gen itu? Gen kita cuma satu kok. DNA kita cuma satu, DNA Tuhan. Dia mau keluarkan kita. Dan itu menarik sih kalau ketika Pak Dharma tadi ngomong seperti itu, membuat saya melihat ke depan. Makanya sekarang dengan adanya ChatGPT dan teknologi dan AI, walaupun itu terlihat bagus membantu, tapi sesungguhnya untuk manusia yang tidak peka itu melumpuhkan daya pikir kita. Bukan, mereka akan berbalik menguasai kita. Itu yang harus dipahami. Makanya dibilang revolusi industri atau revolusi industri 4.0. 5O dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Mengeliminasi eksistensi manusia. Makanya nanti akan banyak PHK. Ya, sudah banyak. Ya, PHK. Terus kenapa? Di mana fungsi pemerintah? Pemerintah harus melindungi, nggak boleh ada yang PHK. Kalau gitu berarti apa yang bisa kita masyarakat lakukan, khususnya warga Jakarta dan Pak Dharma sebagai Gubernur Jakarta untuk bisa calon sebagai calon Gubernur Jakarta nantinya
Oke, untuk bisa membantu dan mewaspadai hal ini dan mengantisipasi hal ini, karena kan kita tidak mungkin dong yang lain semua memakai teknologi dan kita tidak memakai. Maksudnya saya kasih contohnya orang yang hidup di luar sistem. Di Amerika itu ada yang namanya bangsa Amish. Di saat semua dunia itu menggunakan teknologi, menggunakan kendaraan, mobil, electrical, yang di mata dunia itu bagus, itu membantu mengupgrade bagus hidup itu kan manusia. Karena didoktrin. Betul. Kita melihat bagus karena kita malas. Kita bagus karena kita di spoil. Iya, nah tapi kan ada bangsa Tetapi Amish. kita jadi rapuh kan, makanya Gen Z rapuh kan. Ya, kalau gitu. saya pribadi terus terang saya melihat semua hal itu adalah alat. Tergantung kita manusia bagaimana kita menggunakannya. Nah, persoalannya sekarang jadi alat atau berbalik menguasainya. Betul, tinggal membalik tangan aja nanti. Setuju, makanya kita butuh yang namanya wisdom. Kita harus peka, kita harus tahu nih. Persoalannya kalau kebijakannya tidak punya wisdom bagaimana? Kita digiring semua. Iya. Jangan sampai Ibu Meridiana punya wisdom, tetapi kebijakan tidak punya wisdom. Kebijakan punya wisdom kalau dia adil. Makanya tidak boleh ada yang tergerus. Ada yang PHK, tidak bisa. Mereka sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, mereka adalah manusia yang mempunyai hak hidup dan mempertahankan kehidupan. Ya. Tuhan menciptakan manusia, ada fasilitas surgawi yang sudah ada. Tidak boleh dieliminasi oleh manusia. Kenapa demikian? Karena kita menganut konsep homo homini lupus. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Nah, itu tidak boleh terjadi. Seorang pemimpin harus bersikap sebagai bapak. Dia tidak boleh mengeliminasi, dia tidak boleh menjadikan anak-anak emas dan sebagainya. Semua harus diproteksi. Sehingga bagaimana ke depan, bagaimana seorang pemimpin berinovasi, tetap menggunakan teknologi, tapi untuk membangkitkan kembali ekonomi rakyat supaya kesejahteraan sosial itu tercapai. Bagaimana caranya? Kita harus switch dari yang mementingkan kelompok tertentu, kita harus balik untuk kepentingan bersama. Makanya penting seorang pemimpin itu pintar tetapi bijak. Karena kalau pintar saja dia mengambil keputusan hanya yang berdasarkan kepentingannya, masa bodoh orang lain. Tetapi kalau bijak, dia akan mengambil keputusan yang mementingkan kepentingan orang banyak. Itu saya setuju. Makanya ketika saya melihat fenomenal ini, kita tidak akan mungkin bisa hidup di luar sistem menurut bayangan saya, karena saya pikir Indonesia tidak mau menjadi bangsa seperti kayak bangsa Amish yang ketika ada modernisasi dia orang semua udah pakai listrik, dia masih tetap tinggal tanpa listrik. Yang lain pakai mobil, dia masih dengan kudanya, dengan ininya sendiri, jalan kaki bahkan. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya pernah berkunjung ke daerah Amish gitu dan bertemu dengan mereka gitu. Nah jadi kita kan saya melihat bahwa Indonesia kita pasti nggak akan gitu ya. Kita mengembrace teknologi karena menurut saya teknologi itu bagus. Kita mengembrace hal-hal yang sudah diciptakan oleh manusia, walaupun itu mungkin ada udang di balik batu dengan adanya penciptaan tersebut gitu. Tapi kalau kita manusia yang bijak ya kita bisa memilih dan memilah. Kita menggunakan kebaikannya, tapi kita tahu bahwa kita tidak boleh digiring ke suatu tempat kalau itu sudah luar dari bagaimana cara memilih kita. Dan memilah tanpa suatu kemampuan? Nah itu yang mau saya tanya kalau gitu. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memilih dan memilah? Karena adab adalah berkat hubungan antar manusia. Kalau adab tidak ada, maka apa yang ibu sampaikan tidak akan tercapai karena hanya menjadi retorika saja. Adablah berkatnya. Nah, adab ini yang perlu kita kembalikan ke bangsa ini. Karena dengan adanya adab, maka kekompakan akan terjalin karena ada sifat gotong royong. Jadi bagaimana kita menghadapi sistem ini? Hanya dengan satu cara. Jalin kekompakan, jiwa gotong royong, bukan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok saja. Seorang pemimpin harus memikirkan suatu program yang bisa mengakomodir segala kepentingan baik masyarakat maupun para pengusaha-pengusaha besar maupun kecil atau UMKM. Dalam satu konsep yang saya sudah siapkan namanya mega koperasi adab. Itu dengan program getuk tular adab. Itu akan mengintegrasikan menjadi jembatan ekonomi bagi seluruh kehidupan di Jakarta nantinya. Jadi ketika nanti Pak Dharma terpilih menjadi gubernur, adab itu yang menjadi prioritas nomor 1. Ya, juga termasuk di dalam sistemnya, di mana
kalau sistem kapitalis itu piramidanya ke atas, kalau ini dibalik ke bawah, sehingga rakyatlah yang akan menerima manfaatnya. Rakyat sebagai shareholder itu akan menerima manfaatnya dari program yang akan saya inikan. Saya akan berikan, bukan cuma rakyat, seluruh masyarakat Jakarta, para pengusaha besar, pengusaha kecil maupun UMKM menjadi bagian yang menjadi satu kesatuan daripada program ini. Mereka tidak akan pernah pusing dengan memikirkan lagi masalah ekonominya. Karena di sini adalah saya akan memberikan passive income. Bukan manusia mengejar uang, tetapi uanglah yang mengejar manusia nantinya. Oke. Ya, ini adalah pusaran ekonomi Jakarta yang akan menggulung sampai dari lokal menuju global. Jakarta aman. Jakarta aman karena indah adabnya. Tanpa aman tidak ada gunanya maju. Kalau hidup kita penuh dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Oleh sebab itu saya maju menjadi calon gubernur Jakarta karena ada ketersegeraan untuk menyelamatkan Jakarta. Saya berharap orang tua saya, keluarga saya, saudara-saudara saya, Ibu Mary dan kawan-kawan yang lain bisa hidup di Jakarta dengan rasa nyaman dan hilang, tidak ada rasa ketakutan. Berani jalan di jalan jam 11 malam, 12 malam, bahkan pagi tanpa lagi dihantui oleh rasa ketakutan. Karena rakyat Jakarta kembali indah adabnya. Saya membangun Jakarta 5 tahun ke depan dengan filosofi rumah adat Betawi, di mana terasnya luas. Dia ada balai-balainya, ada kursi untuk menyambut tamu, tetapi ada pagarnya. Kamu boleh datang ke Jakarta, tetapi tolong jangan rusak adab kami. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Saya akan menanyakan 5 tokoh politik. Minta komentar dari Pak Dharma. Ini semua berhubungan dengan Jakarta. Oh gitu. Ya. Yang pertama, menjebak nih sih. Enggak. Sebagai orang yang penuh dengan waspada, tidak semua hal itu selalu penuh dengan jebakan, Pak Dharma. Okay. Saya boleh minum sedikit? Boleh. Ya, ini juga satu hal yang menarik ya. Pak Dharma selalu bawa air sendiri. Iya. Dan bawa makanan sendiri. Dan ini adalah cara mengantisipasi jangan sampai peristiwa Beni Laos terjadi pada saya. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Oke. Ya. Apakah Pak Dharma merasa ditargetkan? Everything can happen. Apalagi saya bicara tentang pandemi. Global tidak suka. I know the risk. And I'm ready at any cost. Itu sebuah feeling atau sesungguhnya sudah terjadi? Banyak kan yang mati. Kalau begitu menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan agenda mereka. Secara misterius. Gitu. Oke. Bagaimana cara Pak Dharma membentengi itu semua? Saya serahkan kepada Tuhan. Hidup mati saya bukan ditentukan oleh manusia tapi oleh Dia. Saya datang ke dunia dan Dia yang akan manggil saya. Bukan dengan menakut-nakuti manusia, bukan dengan penyakit. Penyakit itu hanyalah opini yang dibangun dari rasa sakit yang ada, lalu Dia beri menjadi nama penyakit supaya banyak obat, banyak nama variasi obat. Okay. Because it's industry. Makin banyak kali sering. Oke, 5 nama. Yang pertama. Apa itu? Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, saya mengenal nama beliau sejak beliau jadi wali kota Bandung sampai menjadi gubernur Jawa Barat. Sayangnya waktu itu beliau menjadi gubernur Jawa Barat tidak terlalu banyak tantangan karena pada masa COVID, sehingga ya cenderung landai-landai saja. Karena tidak ada yang berani, misalnya ada kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, rakyat tidak berani demo karena ada aturan social distancing. Ya. Dan saya memperhatikan itu. Jadi tantangan-tantangan ketika gubernur yang ada pada masa pandemi, cek aja semuanya, itu longgar, tidak terlalu stres. Bukankah justru sebaliknya? Oh, enggak. Di saat-saat pandemi, di saat itu so many uncertainties, ya, many chaos. Karena saya paham, saya sih jijik dengan diri saya sebenarnya. Kalau saya menjadi
seorang pemimpin yang bodoh. Ada sesuatu hal masa saya tidak belajari. Saya hanya menerima saja, lugu-lugu saja seperti kata Pak Prabowo. Maksud makna saya itu. Terus kemudian saya tidak mau jadi pengecut. Kalau memang saya tahu kebenaran, kenapa saya tidak sampaikan? Ya, bukan berarti perintah harus dilaksanakan. Sebagai seorang yang punya jiwa pemimpin, dia harus menyampaikan kepada pimpinan yang lebih atas. Untuk apa? Supaya jangan sampai pimpinan yang di atas mengambil kebijakan yang salah berdasarkan data atau input yang sumir. Kenapa? Kalau dengan demikian berarti saya sebenarnya membiarkan pimpinan saya tidak sayang saya, dia mengambil keputusan yang salah. Itu adalah menurut saya pribadi itu adalah bagian daripada pengkhianatan. Betul Bu? Terhadap sumpah. Dan juga pengkhianatan saya atau sebagai seorang pemimpin terhadap rakyat yang harus saya lindungi. Itu sih kalau saya, gitu Bu. Oke. Paham ya Bu? Iya, mengerti. Yang kedua. Very clear ya? Clear. Yeah. Yang kedua. Firm. Apa? Firm. Yang kedua Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung, beliau adalah seorang yang lemah lembut ya. Mungkin karena beliau latar belakang orang Jawa ya, jadi itu walaupun beliau mengatakan sudah 20 tahun mungkin di Jakarta. Ya. Saya cukup mengenal beliau dari sejak saya masih di kepolisian dan kami selalu berhubungan baik ya dengan beliau, tukar pikiran dan sebagainya. Ya namanya beliau dalam posisi yang berada di pucuk pimpinan dan dekat dengan presiden segala macam. Ya walaupun tidak dekat dalam arti senang main ke rumah ya, sesekali ketemu ya kami berbincang-bincang, sebatas itu kami iniin. Ya beliau lebih banyak berada juga di belakang meja ya selama ini, tidak langsung berhadapan dengan lapangan, persoalan di lapangan, sehingga dari pernyataan beliau saya melihat bahwa beliau juga kaget kok ada tempat di dekat istana yang tidak layak untuk ditinggalin. Padahal beliau kan selama ini di istana kan. Jadi beliau hanya rupanya bilang, oh saya selama ini hanya melihat dari luarnya. So, ilusi kan. Oh bagus, gedung pencakar langit. Tapi ada orang ya, yang itu yang saya dapatkan juga di lapangan. Ya, jadi artinya beliau belum utuh melihat suatu bagaimana melindungi suatu bangsa atau bagaimana melindungi warga. Ya. Ya, gitu. Bang Rano Karno. Kalau Bang Rano Karno dulu waktu saya kecil menjadi idola saya sebenarnya. Menjadi idola saya waktu film Gali dan Ratna bersama Yesi Gusman ya. Saya ngikutin. Mungkin dari situ juga menginspirasi terhadap karakter saya. Jadi walaupun saya tidak punya apa-apa, tetapi kalau kita tekun, yang penting kita punya harga diri ya. Kita direndahkan orang, itu nggak apa-apa, tapi kita punya value. Makanya dalam perjalanan hidup saya pun saya membiarkan diri saya direndahkan orang, tetapi jangan sampai hak kemerdekaan bersuara saya hilang karena loophole yang tanpa sadar saya lakukan. Itu jadi itu sih yang saya lihat dari Bang Rano Karno. Terus kemudian ketika beliau masuk di dalam politik, saya tidak mengikuti lagi dan dari beberapa yang saya tahu tidak utuh seperti ada yang di film itu. Jadi film kan sangat gimana ya, sangat menyentuh ya, touching. Tapi begitu masuk ke politik mungkin tergerus value-value yang ada di film-film yang saya idolakan dulu. Ya, dan begitulah kan beliau sendiri sebenarnya bukan orang Betawi asli. Walaupun lagunya Sidul seperti itu ya. Beliau kan orang tuanya kan Soekarno M. Nur ya. Orang dari Sumatera Barat ya itu. Gitu. Oke. Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, beliau adalah seorang pendidik, beliau akademisi. Karena saya punya kawan-kawan dulu, bukan kawan lah, adik-adik itu yang saya kenal, mereka kuliah di Paramadina ya. Ya. Di mana ya ada kuliah pagi sore, walaupun seringkali saya lihat banyak lah yang kuliah tapi nggak serius banget gitu loh. Tahu-tahu saya dengar beliau masuk di politik dan menjadi tim suksesnya dulu Pak Jokowi juga kalau nggak salah. Setelah itu di periode pertama beliau diangkat jadi Menteri Pendidikan
Dan entah 3 bulan atau 4 bulan kemudian, terus kemudian di drop. Persoalannya apa persisnya saya kurang mendalami. Dan beliau setelah itu terpilih menjadi gubernur DKI. Namun sebelumnya kan ada politik identitas ya, yang seharusnya tidak perlu karena terjadinya pembelahan anak bangsa. Gitu. Ya, tapi itulah cerita yang kita lihat lah. Lalu kemudian beliau di masa menjadi gubernur tidak lama kemudian itu agenda COVID bermain. Nah, di situ saya melihat bagaimana cara beliau menangani, dan saya melihat bahwa beliau hanya mengikuti apa kata stafnya, ya, menentukan merah, hijau, hitam, kuning dari setiap wilayah-wilayah itu, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah tes. Ya, makanya jangan banyak tes. Itu sudah jelas kalau kita paham itu maksudnya pemimpin. Semakin dites kan semakin banyak hasilnya. Itulah statistiknya, Bu. Dari saya, kalau Ibu buka statistik di WHO, tingginya grafik, ternyata hanya ditentukan oleh alat tes. Berapa banyak jumlah tesnya. Jadi makin tesnya banyak, makin tinggi dia. Lalu kenapa dia berhenti? Ya berhenti aja, stop tesnya, selesai. Makanya tiba-tiba berhenti. Oh. Jadi menurut Pak Dharma, ya karena di tes akhirnya makin banyak. Iya, makanya jangan diuber-uber. Sudah waktunya selesai, ya udah kita nggak perlu tes lagi. It's a business kan. Kan sekali tes you have to pay, right? Yes. Dulu mahal banget. Jutaan banget rupiah. Padahal the price is not so much. Oke. Nanti saya kasih tahu. Oke. Dan terbukti nih, nggak pernah divaksin, nggak pernah dites. Nggak usah takut lah sama virusnya. Ini kan yang kita lawan ini kan, Bu. Iya. Ini kenapa orang ODGJ ya, yang kita hina-hina dia orang ODGJ, terus dia ngambil makan dari sisa-sisa orang, tetap sehat kok. Iya, ngerti. Tapi saya jadi ini jadi agak miring dikit. Bukan, saya mau apa? Karena orang-orang itu perlu pembuktian bukan teori. Betul, saya setuju. Mungkin saya selesai satu nama dulu baru saya tanya lagi ya. Pak Ahok. Pak Ahok, beliau adalah pemimpin yang tegas, ya, lugas. Walaupun terkesan suka tidak bisa menahan kapan harus tegas. Jadi tegas itu kan tidak perlu harus konfrontatif pada saat itu. Seorang pemimpin cukup ini lanjutkan, ini stop, ini tidak boleh. Jadi tidak perlu harus kita konfrontatif terhadap persoalan yang digugat atau dipersoalkan oleh masyarakat. Karena saya suka lihat di televisi ya, langsung konfrontatif pada saat ibu-ibu pun kalau nggak setuju, saya pikir harusnya ya tidak perlu seperti itu, biarkan saja. Yang penting kebijakan yang diambil itu dirasakan adil buat ini. Gitu. Bagus ya, banyak kemajuan. Cuman kan tak ada gading yang tak retak. Gitu. Jadi memang kita harus belajar dari beliau-beliau yang sudah pernah pengalaman. Namun tantangannya sekali lagi, semua gubernur yang ada pada masa COVID, ya, itu tantangannya tidak seberat pada saat sebelum ada COVID. Karena kalau sebelum ada COVID ada demo. Selama COVID tidak boleh ada demo. Jadi menghadapi demo sekali, itu kan? Jauh lebih berat daripada menghadapi COVID. Buat saya, karena saya pernah menawarkan kepada Pak Anies. Boleh ditanya Pak Anies Baswedan di ruang Kapolda Metro, Pak Nana Sujana. Saya di situ bertemu dengan Pak Dudung. Ketika itu saya menawarkan, Pak, Bapak mau nggak saya ikut membantu dalam tim untuk membuat COVID di Jakarta 0. Ini baru saya buka nih sekarang. Karena eksklusif dengan Ibu. Beliau bilang, waduh, saya kan bukan rajanya. Terpaksa saya buka nih supaya orang jangan menuding bahwa saya halu. Karena kalau saya itu selesai 1 bulan selesai. Ibu nggak tanya bagaimana caranya? Iya, saya lagi berpikir. Ya, saya mau tahu, saya mau Ibu pancing sebenarnya. Gimana caranya COVID bisa 0 dalam waktu 1 bulan? Stop budgetnya. Budget untuk? Budget panitianya. Sehingga tidak ada lagi yang mengejar-ngejar dan tidak ada lagi yang expose di televisi, nggak ada lagi yang ngejar-ngejar masyarakat. Follow the money, stop uangnya, stop anggarannya, nggak ada yang kerja, nggak ada berita itu lagi, selesai. Nggak ada yang perlu ngumpulin data, kerajinan amat, kumpulin data, laporin itu. Sekarang aja banyak yang meninggal kok. Dari dulu banyak yang meninggal, datanya sama, Bu. Cuman ini kan manipulate.
Itu protokol, proses total kontrol atau program total kontrol. Kesehatanan. Duh, belajari arti kata sehat dari mana? Arti kata sehat? Makna sehat dari mana? Siapa yang menentukan kata sehat dulu? Coba cari tahu deh. Dari mana kalau gitu? Ya nantilah Ibu cari sendiri dulu. Biar ini menjadi polemik ya kan. Bugar yang betul. Bugar. Kalau bicara sehat, lawannya sakit. Gitu Bu. Oke. Ya tidak bugar ya bugar atau badan udah segar kan. Nah, cuman itu aja kok. Iya. Iya. Oke. 2 pertanyaan terakhir saya. Oke. Udah mau selesai nih. dengan apapun yang tadi Pak Dharma ungkapkan, siapapun yang mendengar itu pasti akan menimbulkan gejolak. Nah, gimana cara kita bisa mewaspadai, membalance antara wah kalau gitu ini menyeramkan sekali nih. Siapa yang harus kita percayai? Yang mana yang menyeramkan? Jadi muncul ketakutan. Misalnya kayak contohnya. Yang mana yang menyeramkannya? Misalnya kayak tadi Pak Dharma bilang, oh ini semua adalah dari sistem yang ingin. Ya memang sistem kok. Makanya kan pakai regulasi. Kalau sudah bicara ada regulasi berarti sistem. Gitu. Pertanyaannya, pemikiran itu hasil dari pemikiran dia atau ada endorse? Kalau ada endorse berarti ada anggaran. Ya, kan kalau ini tidak dimaknai atau dicernai dengan benar, nanti beberapa orang yang oleh sebab itu tugas kita bersama membuat mereka bisa mencerna dengan benar. Betul. Nanti orang menjadi berpikir kalau gitu yang mana yang harus saya percayai? Ya sekarang begini, kita harus lihat suatu kebijakan yang menakutkan itu bukan dari Tuhan, bukan agenda Tuhan. Jadi bukan berangkat dari hati yang baik. Paham ya? Kalau agenda yang bagus atau kebijakan yang bagus selalu akan membuat rakyatnya hidup nyaman dan tenang. Karena seorang pemimpin harus mengambil alih ketakutan itu, harus mengambil alih problem itu. Warganya nggak perlu ditakut-takutin. Gitu Bu. Makanya Pak Prabowo bilang jangan takut-takutin, jangan iniin rakyat gitu. Iya. Betul kan dalam pidato? Betul. Itu sebenarnya beliau tahu. Iya. Sebenarnya beliau nyindir sama yang nakut-nakutin. Lihat sekarang, ya saya buka lagi ya. Kenapa Menteri Kesehatannya masih sama? Karena Pak Budi Sadikin melakukan hal yang baik. Menurut siapa? Menurut dia atau menurut rakyat? Kalau buat saya pribadi, saya melihat contohnya, at least di masa-masa pandemi itu kita punya beberapa Menteri Kesehatan yang akhirnya bolak-balik. Tapi dia di tangan Pak Budi Sadikin berserta tim-timnya juga orang-orang yang itu memang namanya playing God. Ya, he cannot do anything. Nyawa dia tidak bisa selamatkan. This is health industry, bukan healthcare. Ekonomi hancur, mereka tambah kaya. Kalau gitu menurut Pak Dharma, kenapa Menteri Kesehatannya masih tetap sama? Ada kekuatan global yang mengendorse. Coba lihat di podcastnya Dr. Agung Sabta Adi. Ya. Timnya Pak Prabowo aja sebenarnya tidak menginginkan, cuman tidak kuat. Makanya kenapa Pak Terawan yang tadinya diharapkan menjadi menteri, akhirnya ya udah dijadikan menjadi utusan atau penasihat kesehatan kepresidenan, supaya jadi penyeimbang informasi. Gitu. Saya udah berapa kali mengajak Pak Budi Sadikin untuk berdiskusi langsung. Kenapa? Sudah ada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang di-endorse oleh Kementerian Kesehatan untuk disahkan sebagai dengan cara legalitas. Jadi untuk mensahkan yang tadi saya bilang, hal yang tidak legal akan mereka lakukan di depan udah termaktub di dalam undang-undang tersebut. Jadi ini undang-undang melanggar hak asasi manusia. Undang-undang apa? Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ini kesehatan Omnibus Law. Yang berbunyi barang siapa menolak penanganan kesehatan, upaya kesehatan, dia akan dipidana denda 500 juta rupiah per orang. Itu termaktub di dalam pasal 446. Dan di dalam pasal 447 bagi korporasi yang tidak mengikuti protokol kesehatan atau program kesehatan,
maka mereka akan didenda 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, dan 50 miliar. Bahkan ada hukuman penjara 20 tahun seumur hidup dan hukuman mati. Apakah itu peraturan hanya ada di Indonesia atau itu sesuatu hal yang wajar ada di negara lain juga? Apakah kalau tidak, apakah kita harus mengikuti sesuatu yang tidak melindungi bangsanya? Bukankah justru itu dibuat untuk melindungi bangsa? Bukan, justru untuk melindungi agenda mereka yang tidak legal untuk menjadi legal. Melanggar hak asasi manusia berarti ada ilegal, Bu. Orang boleh menolak, Bu. Jadi ibu tidak punya hak menolak. Kalau ibu tidak mau ditawarkan minum ini terus dipaksa, itu berarti melanggar hak asasi, bukan? Ya, paham ya, Bu? Mengerti. Jadi apakah maksudnya misalnya sesungguhnya kalau suatu saat nanti akan ada pandemi lagi, mereka bikin karena mereka rencanakan kok. Oke, jadi menurut Pak Dharma akan ada di situ. Kalau kita baca di situ ya, semuanya dia sudah membuat kriteria yang disiapkan untuk melegalisasi hal yang tidak legal. Jadi undang-undang ini adalah legalisasi hal-hal yang tidak legal yang akan mereka lakukan di depan. Siapa mereka? Mereka termasuk panitianya. Ini kan saya bilang tadi ratifikasi daripada konvensi internasional. Dan sekarang ini saya juga termasuk adalah bagian yang menolak adanya WHO Pandemic Treaty pada bulan Mei, tanggal 27 Mei yang lalu. Sehingga diundur sampai dengan bulan Desember. Diangkat ke World Health Assembly. Dengan peraturan yang akan dikeluarkan adalah International Health Regulation. Di mana International Health Regulation itu membenarkan setiap negara menyatakan pandemi tanpa menyebutkan penyebabnya. Nah, nanti akan diganti dengan namanya Pandemic Agreement bulan Desember. Catat mohon saya. Desember tahun ini. Tahun ini. Mau tunggu kapan? Makanya. Ya, karena dia health industry. Ya, tubuh manusia akan dimonetize sama mereka. Yang harusnya healthcare. Jadi menurut rakyat dirawat. Pengetahuannya Pak Dharma, akan ada pandemi. Dia kan bukan orang ahli kesehatan, kenapa dia ada di situ? Kan dia ahli matematika kok, orang hitungan kok. Jadi tubuh manusia itu perintilan-perintilnya akan harus dimonetize kira-kira. Makanya kan kesehatan kita kan hanya kesehatan tour de teknologi. Yeah. Ibu kalau check up kan tour de teknologi doang, hanya catat-catatan terus ibu bayar. Itu yang akan diinikan, bukan untuk rakyat. Jadi lebih baik anggaran kesehatan itu untuk perawatan kesehatan rakyat, bukan memperkaya industri daripada kesehatan itu sendiri. Oh, itu saya sangat setuju karena. Tapi faktanya ibu setuju, tapi ibu nggak paham bahwa mereka giring kita ke sana. Sepengetahuan saya, of course ini bukan membela ya, tapi at least yang saya tahu memang literasi kesehatan itu adalah untuk supaya tidak sakit. Ya, memang harus literasi seperti itu, tapi kita terjebak. Jadi mencegah, jadi jangan sampai makan obat, makanya harus makan yang cukup, tidur yang cukup, gerak, dan bahkan sesungguhnya kalau nggak perlu ke dokter ya nggak perlu ke dokter. Itu namanya preventive medicine. Betul. Ya, dengan membangun kekebalan sel. Karena pelajaran biologi kita di SMA, kebugaran itu penyakit virus apapun yang akan kita hadapi atau bakteri tidak ada masalah ketika kekebalan sel kita optimal. Ya. Pertanyaan terakhir saya. Kalau gitu berarti dari semua hal yang udah pernah Pak Dharma alami dan ketahui, berarti apa satu pengalaman hidup yang menurut Pak Dharma ini penting banget yang kita semua harus ketahui untuk bisa mencegah ini atau mewaspadai ini? How to have this wisdom? Jadi kita harus ngapain? Kenali kebenaran, kembali ke Tuhan. Sadari bahwa kita berasal dari yang tidak kelihatan. Ibu adalah pertemuan antara sel dengan ovum dengan sperma, dan ibu menjadi satu sel. Lalu ibu mitosis, dan akhirnya Tuhan merajut ibu sehingga muncullah Mary Riana yang ada di Singapura dan kita kenal sekarang di Indonesia. Tapi jangan lupa ibu berasal dari mana. Sehingga jangan percaya kepada manusia, percayalah kepada Tuhan yang menghadirkan ibu dengan kekuatan yang supranatural, super luar biasa ada di dalam ibu. Kita terdoktrin oleh mindset-mindset yang sebenarnya kita tidak pahami, sedang menggiring kita untuk melupakan kekuatan Tuhan. Sehingga kita harus selalu menghitung kekuatan kita dengan apa? Dengan kuantitatif. Kalau tidak begini nanti begini, kalau enggak, Tuhan yang udah atur. Nggak usah memproteksi diri dengan cara mindset kita. Udah,
ikutin saja yang Tuhan sudah sampaikan. Seringkali kita bilang, oh di sini ada apa, debu, apa namanya, polusi. Mereka sudah tahu cara menyelesaikan polusi. Bahwa mereka sebenarnya menutupi yang meributkan polusi, kita harus beralih ke listrik. Itu sebenarnya mereka yang menciptakan polusi itu sendiri. Karena mereka punya kepentingan industri listrik. Iya. Nah, makanya dia ini kan tiap hari kan ada kimia di itu. Makanya langit-langit kan tidak biru lagi. Iya. Ya. Bongkar dong itu. Ya, supaya kita selamatkan bangsa ini. Jangan agenda mereka kita ikutin. Ini namanya apa? Kayak kerbau dicucuk hidungnya, ngikutin terus. Ya, jadi sebuah kelompok yang punya kepentingan, cara untuk bisa kelompok mendorong 1%. Itu buat masalah. Kelompok 1%. Kelompok 1%. Iya. Dan banyak yang menikmati di bangsa kita. Itu. Karena apa ya? Konsepnya adalah materialistis kan. Jadi saya mau kasih tahu, adanya Exhaust. Ini adalah copy paste yang mereka tiru dari cara Tuhan membersihkan alam setiap hari secara otomatis. Jadi nggak usah dihitung-hitung. Oh begini. Jahat kita loh. Tuhan udah siapkan semua, udah ini semua kita monetize segala macam itu. Termasuk gempa juga. Mungkin Ibu pernah dengar. Maksudnya itu direkayasa? Saya mau ngasih tahu aja ininya. Gempa tektonik itu adalah teknologi elektronik. Makanya selalu mereka mengatakan kedalaman 10 km bawah laut, ya kan? Oke. Ya, dan alat yang dipakai untuk mengukur itu dikasih oleh mereka, bukan dikasih, dibeli. Oke. Dibeli dari mereka, tetapi menggunakan uang pinjaman dari mereka. Woi, untung berapa kali tuh? Makanya petugas itu hanya membaca getaran yang dikirim oleh mereka. Di sini ada begini, akan terjadi begini. Jadi kehidupan itu saya bilang by design. Keluarlah anggaran negara untuk membayar mereka yang bekerja di situ kan, gitu. Makanya dibilang climate change, ada apa global warming, ya ampun. Belum lagi sekarang rame lagi namanya apa rainbow flag dan sebagainya. It's kind of design, menggiring manusia menuju kepada Sodom dan Gomora. Wow, mendekati akhir zaman nih end kayaknya. time, itu. Termasuk nanti kan sekarang hukum dan HAM Kementerian HAM-nya dipisahkan dari hukum kan, gitu. Kenapa menurut dia akan berbicara tentang hak asasi manusia dengan gender yang baru. Oke. Paham ya? Iya. Iya. Segala sesuatu jangan terlalu ini, yang penting paham dulu. Iya. Gitu. Karena kepahaman itu nggak perlu harus diucapkan sebenarnya. Karena ada signal antara saya dengan Ibu yang cukup dengan sedikit saja, Ibu akan langsung nangkap. I get it. Semoga gitu. they get it too. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Makasih. Kayaknya nggak akan cukup nih kalau ngomong seharian karena pasti ada banyak hal yang ingin disampaikan. Tapi semoga ini bisa membawa manfaat. Makasih. Terakhir sebagai hadiah Pak Dharma boleh nanya satu pertanyaan untuk saya. Ya. Silakan. Ibu seorang ibu rumah tangga. Ya. Tentunya Ibu khawatir dan tidak nyaman dengan fenomena banyaknya tawuran. Ya. Juga dengan banyaknya fenomena bullying di tengah. Sebagai seorang ibu, ada anak-anak ibu kalau dibullying atau dia melakukan itu kan, nah apa penyebab utamanya sehingga hal itu terbentuk menjadi fenomena yang marak sampai saat ini kita lihat dari mulai SD, ya anak kecil, SMP, SMA, sampai BINUS kemarin juga sama. Saya bicara ada datanya, gitu loh. Nah, apa penyebab utamanya sehingga hal-hal itu terjadi terbentuk pada diri generasi muda? Oke. Kalau saya bisa menjawab, menurut saya ini semua berkesinambungan ya. Tapi kalau ditanya satu kemampuan ya selalu sumbernya dari hati. Karena Siapa yang punya tanggung jawab untuk kemampuan untuk bisa mengelola hati sehingga mudah terprovokasi gitu kan. Sulutnya tuh pendek banget sehingga begitu ada orang ngomong gini dia ngelihat akhirnya ya dia ikut tergerus. Budaya zaman sekarang anak-anak muda yang katanya FOMO, fear of missing out. Jadi ketika teman-teman yang lain melakukan, ya betul, fear again kan? Makanya fear engineering, fear of missing out, ya, FOMO. Itu fear engineering. Jadi ketika mereka melihat, wah, yang lain pada ini nanti akhirnya ya udah akhirnya ngikut gitu, ya kan? Budaya-budaya akhirnya ngikut. Bukan hanya FOMO, sekarang ada namanya
Fear of being insignificant. See? Fear engineering semuanya. Phobia. Ya kan, karena dia merasa bahwa saya ngerasanya dia harus merasa lebih dari orang lain, sehingga sometimes kadang-kadang itu menyebabkan dia merendahkan orang lain gitu. Makanya muncul juga fenomena flexing. Iya, jadi ada banyak sih menurut saya itu termasuk dengan apa yang dia lihat. Itu teori ya, Ibu udah paham itu. Akankah Ibu hanya berbicara karena mereka begini lalu tidak melakukan sesuatu untuk mereka bisa menghentikan semua itu? Ya tentu saja, sebelum saya berbicara justru inilah alasan kenapa saya kembali ke Indonesia. Karena saya ingin benar-benar membentuk, at least sebagai ibu dari 2 orang anak yang punya anak sekarang berjalan remaja, saya ingin mendidik anak-anak saya menjadi anak yang kuat pikirannya, kuat hatinya, dan juga kuat imannya gitu. Dan apa yang bisa saya lakukan dari kapasitas saya, makanya saya membuat Mary Riana Education khusus untuk pengembangan diri anak-anak remaja. Dengan kapasitas dan kemampuan saya, at least itu yang bisa saya lakukan supaya anak-anak muda itu ya bukan cuma pintar secara kecerdasan ya, tapi dia bisa mengelola kecerdasan emosinya. Mereka jadi punya adab. Mereka bisa tidak hanya selalu menghalalkan segala cara dan harus menang. What is the point of winning gitu if you don't learn something? Actually, what is better than winning? Learning is better than winning. Kadang lebih baik kita kalah tapi kita belajar untuk bisa lebih aware, maksudnya ya value-value seperti itulah yang menurut saya bukan hanya teori lah, itu yang menggerakkan saya kembali ke Indonesia dan membuat itu dengan kapasitas saya sekarang. Sampai di situ sudah bagus, tinggal ditambah coaching, mentoring, sampai dia sukses. Sampai setelah dia sukses tetap kita kawal, jangan sampai dia ketemu dengan hal-hal yang membahayakan dia. Kita kawal terus. Jadi kuncinya adalah coaching. Dikawal seorang anak dari mulai dia berjalan, dia merangkak, dia berdiri, dia berjalan sampai dia berlari, sampai dia sukses tetap kita kawal. Itulah sejatinya orang tua. Tanamkan adab dari rumah. Karena adab adalah perekat hubungan antar manusia. Dimulai dari kebersihan di dalam kamar. Dimulai dari hubungan bagaimana dia menghormati orang tuanya. Contoh di Jepang, begitu dia rasa hormatnya bukan sekedar artificial, betul-betul dia hormat hai. Nah di sini ada budaya mau pergi meninggalkan orang tuanya dia cium tangan. Tetapi tanamkan bukan sekedar gerakan fisik formalitas, tetapi betul-betul saya pergi minta restu, minta izin sama orang tua saya. Ini harus betul-betul ditanamkan. Karena supaya apa? Adab itu tertanam sejak mulai kecil. Makanya dari umur 0 sampai 7 tahun itu adalah masa hipnosis. Jadi biarkan dia, nggak usah dicekokin dengan apapun juga. Biarkan mereka bermain. Lalu dari umur 7 sampai umur 9 tanamkan akhlak dan adab sampai dia lulus di kelas 3. Baru kelas 4 yang lulus adabnya, baru dia diisi dengan ilmu pengetahuan. Supaya ilmu pengetahuan yang dia dapat itu memperkuat adabnya, bukan justru menghancurkan adabnya. Itu yang harus dibangun. Jadi tidak hanya retorika, tidak hanya teori, tetapi bagaimana walk the talk, Bu. Karena adab itu tidak bisa hanya di dalam mind, tetapi bagaimana dia merasuk ke dalam soul dan tubuhnya tergerak untuk melakukan hal-hal baik. Contoh, menolong ada orang jatuh baik, tetapi tubuhnya tidak tergerak untuk ringan tangan. Ini bagian daripada adab. Nah ini harus dilatih. Jadi latihlah tubuhmu sehingga dia terbiasa untuk melakukan hal-hal itu dan tidak merasa itu menjadi beban dan tidak lagi pamrih. Gue udah baik lama lu masih begitu. Nah itu hal-hal yang harusnya dihilangkan. Saya lakukanlah segala sesuatu seperti kamu sedang melayani Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu
ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku.
kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.